Halo anak-anak, kembali lagi dalam video belajar matematika. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai persamaan irasional. Nah, untuk yang pertama, yaitu mengenai bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan di bawah tanda akar sehingga tidak bisa ditarik akarnya. Kemudian, untuk persamaan irasional, silakan perhatikan contoh-contoh berikut ini. Untuk contoh yang pertama, X akar 8 sama dengan 4. Ini bukan merupakan persamaan irasional. Contoh kedua, akar 25X kuadrat sama dengan 10. Ini juga bukan persamaan irasional. Contoh ketiga, akar 7X pangkat 6 sama dengan 1. Ini bukan merupakan persamaan irasional. Kemudian yang keempat, 3 akar X sama dengan 18. Ini merupakan persamaan irasional. Selanjutnya yang kelima, akar X ditambah 2 sama dengan 4. Ini merupakan persamaan irasional. Dan yang terakhir, akar 2X tambah 1 sama dengan akar X dikurangi 3, ini merupakan persamaan rasional. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa persamaan irasional adalah persamaan yang variabelnya berada di bawah tanda akar dan tidak dapat ditarik akarnya. Oke, perhatikan untuk yang pertama. Ini dikatakan bukan merupakan persamaan irasional karena di bawah tanda akar ini tidak ada variabelnya. Kemudian untuk persamaan yang kedua juga bukan merupakan persamaan irasional. Ini dikarenakan akar 25X kuadrat ini dapat ditarik akarnya menjadi akar 25 adalah 5, kemudian akar X kuadrat adalah X. Berarti ini sama dengan 10. Ini bukan merupakan persamaan irasional. Selanjutnya yang ketiga, akar 7X pangkat 6 sama dengan 1. Ini juga bukan persamaan irasional karena X pangkat 6 ini masih bisa ditarik akarnya menjadi X pangkat 3. Akar 7-nya tetap di dalam akar sama dengan 1. Jadi di bawah tanda akar ini tidak ada variabelnya. Oleh karena itu dia bukan merupakan persamaan irasional. Kemudian untuk yang keempat, 5 dan 6, ini variabel yang ada di bawah tanda akar tidak bisa ditarik akarnya. Oleh karena itu dia merupakan persamaan irasional. Oke, selanjutnya bentuk umum dari persamaan irasional. Bentuk umum yang pertama yaitu akar fx sama dengan c. Dengan syaratnya adalah fx lebih dari atau sama dengan 0 dan c lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian bentuk yang kedua, akar fx sama dengan akar gx dengan syarat fx lebih dari sama dengan 0 dan gx juga lebih dari atau sama dengan 0. Dan bentuk umum yang ketiga adalah akar fx sama dengan gx dengan syarat fx lebih dari sama dengan 0 dan gx lebih dari sama dengan 0. Ya, untuk sifat bilangan di bawah tanda akar. Untuk setiap y lebih dari atau sama dengan 0, berlaku akar y lebih dari sama dengan 0. Artinya, jika akar y ini sama dengan x, maka x itu lebih dari sama dengan 0 dan x kuadrat itu akan sama dengan y. Ini adalah sifat bilangan di bawah tanda akar. Oke, kemudian untuk menentukan penyelesaian dari persamaan irasional, adapun langkah-langkahnya diantaranya. Yang pertama,
itu mengubah persamaan irasional ke bentuk umum persamaan irasional. Tadi bentuk umumnya ada 3, jadi silakan diubah dulu persamaan irasional pada soal ke salah satu bentuk umumnya. Jika nanti soalnya sudah sesuai dengan bentuk umum, berarti tidak perlu diubah lagi. Kemudian untuk yang kedua, menetapkan syarat bagi bilangan atau fungsi yang di akar harus lebih dari atau sama dengan 0. Maksudnya syarat dari fungsi yang di akar itu bilangan atau fungsi yang ada di dalam tanda akar itu harus lebih dari sama dengan 0. Kemudian untuk yang ketiga, menetapkan syarat penarikan akar harus lebih dari atau sama dengan 0, atau ruas kanannya itu harus lebih dari sama dengan 0. Oke, langkah yang keempat, menghilangkan tanda akar dengan mengkuadratkan kedua ruas. Jadi silakan dikuadratkan kedua ruasnya. Kemudian langkah kelima, menentukan penyelesaiannya akibat kedua ruas dikuadratkan. Jadi setelah mengkuadratkan kedua ruas, silakan tentukan penyelesaiannya. Yang keenam, menentukan irisan penyelesaian dari langkah kedua, 3, dan 5. Jadi silakan tentukan irisannya. Kemudian langkah terakhirnya adalah memeriksa penyelesaian yang diperoleh pada pertidaksamaan semula. Jadi manakah penyelesaian yang sesuai atau memenuhi syarat-syarat yang diperoleh pada pertidaksamaan semula. Oke, untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke contoh soal mengenai persamaan irasional. Oke, soal pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari akar dari 7 dikurangi X sama dengan X ditambah 5. Jadi untuk yang pertama, silakan anak-anak tentukan syarat-syaratnya terlebih dahulu. Untuk soal yang seperti ini sudah sesuai dengan bentuk umumnya. Salah satu bentuk umum dari persamaan irasional yaitu akar fx sama dengan gx. Ini adalah salah satu bentuk umum. Kemudian tentukan sekarang syaratnya. Syarat pertama adalah bilangan yang di dalam akar yaitu 7 dikurangi x ini harus lebih dari atau sama dengan 0. Oke, kemudian pindah ruas. Negatif X lebih dari sama dengan 7-nya pindah ruas menjadi min 7. Agar dia positif X-nya harus dikalikan dengan negatif 1. Berarti ini kali negatif 1 jadi X. Ini kali negatif 1 jadi 7. Ingat, kalau dikali dengan negatif, tanda ketidaksamaannya berbalik tanda. Berarti menjadi kurang dari sama dengan. Ini adalah syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah yang ada di ruas kanan yaitu X tambah 5 itu harus lebih dari sama dengan 0. Maka X-nya lebih dari sama dengan 5-nya pindah ruas menjadi min 5. Barulah kita buat garis bilangannya untuk X kurang dari sama dengan 7 dan X lebih dari sama dengan min 5. Oke, kita buat garis bilangan yang pertama. Titiknya penuh karena tanda ketidaksamaannya ini ada tanda sama dengan ya. Kurang dari atau sama dengan 7. Berarti titiknya penuh. Sini 7 karena kurang dari berarti dia ke kiri. Kita arsir. Kemudian garis bilangan yang kedua yaitu X lebih dari sama dengan min 5. Karena ini ada tanda sama dengannya juga berarti titiknya penuh. Karena min 5 ada sebelah kirinya 7, jadi di sini kita buatkan titiknya. Min 5 karena kurang dari
berarti dia ke kanan. Sorry, karena lebih dari berarti dia ke kanan arah panahnya. Ini daerahnya kita arsir. Nah, sekarang tentukan irisannya. Maka irisannya adalah yang kedua-duanya kena arsiran, berarti daerah sini yang kena arsiran. Kita beri tanda garis putus-putus. Ya, berarti ini irisannya adalah daerah yang berada di antara negatif 5 dan 7. Untuk penulisannya adalah X lebih dari atau sama dengan min 5 dan kurang dari atau sama dengan 7. Ini irisannya. Kemudian setelah irisan diperoleh, barulah lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu mengkuadratkan kedua ruas. Persamaan yang pada soal. Akar dari 7 dikurangi X sama dengan X tambah 5. Akar 7 kurang X sama dengan X tambah 5. Nah, ini yang kita kuadratkan. Setelah dikuadratkan, diperolehlah hasil akar ketemu kuadrat, kan akarnya hilang ya. Jadi sisa 7 dikurangi X saja. Kemudian X tambah 5 dikuadratkan itu adalah X tambah 5 kali X tambah 5 maksudnya ya. Silakan dikalikan aljabar. Sehingga X kali X adalah X kuadrat, X kali 5 adalah 5X, 5 kali X adalah 5X, dan terakhir 5 kali 5 adalah 25. Kita sederhanakan. X kuadrat 5X tambah 5X adalah 10X ditambah 25. Kemudian kita pindah ruas. Kita pindah ke kanan saja agar X kuadratnya tidak negatif. Min X pindah ruas ditambah X jadinya. Ini tambah 25. Kemudian 7-nya pindah ruas jadinya min 7. Selanjutnya kita sederhanakan 10X ditambah X itu adalah 11X. Kemudian 25 dikurangi 7 adalah 18. Nah, setelah ketemu persamaan seperti ini adalah persamaan kuadrat ya. Untuk mencari nilai X-nya atau penyelesaiannya, itu bisa dengan cara memfaktorkan. Oke, Ibu tulis kembali persamaan yang kita peroleh tadi. X kuadrat ditambah 11X ditambah 18 sama dengan 0. 0-nya di ruas kanan Ibu tulis ya. Itu sama artinya. Oke, tinggal difaktorkan. Karena ini X kuadrat berarti di sini X, sini juga X. Sekarang cari berapa kali berapakah? Hasilnya 18 dan jika ditambahkan hasilnya 11. Berarti bilangan itu adalah 2 dan 9. Karena 2 kali 9 kan 18. 2 tambah 9 adalah 11. Seperti itu. Selanjutnya tinggal pembuat 0 ya. X tambah 2 sama dengan 0. Maka X sama dengan 2-nya pindah ruas jadi min 2. Atau X tambah 9 sama dengan 0, maka X sama dengan pindah ruas jadi min 9. Ya, setelah ketemu nilai X atau penyelesaiannya ini, min 2 dan min 9, barulah kita lihat syaratnya. Syarat yang tadi itu adalah X antara min 5 sampai 7. Ini syarat yang kita peroleh tadi ya. X antara min 5 sampai 7. Nah, sekarang apakah min 2 ini terletak antara min 5 sampai 7? Iya, benar. Berarti dia memenuhi.
Kemudian, apakah negatif 9 ini terletak antara min 5 sampai 7? Oh, ternyata tidak. Berarti min 9 itu tidak memenuhi. Sehingga dapat disimpulkan penyelesaiannya adalah X sama dengan min 2. Ini penyelesaiannya. Kemudian, karena pada soal ini diminta untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, berarti kita buat dalam bentuk himpunan. Himpunan penyelesaian sama dengan pakai kurung kurawal, berarti negatif 2 saja. Inilah hasilnya. Baik anak-anak, sekian penjelasan Ibu mengenai persamaan irasional. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa kalian pahami dengan baik. Dan akhir kata Ibu ucapkan terima kasih.